Level 1. Hai, balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah series terbaru dari Netflix yang berjudul Three Body Problem. Series ini adalah serial televisi bergenre science fiction yang diadaptasi dari novel Tiongkok berjudul The Three Body Problem karya Liu Cixin. Serial ini akan mencakup cerita tentang sejarah manusia yang melakukan kontak dengan ras alien. Namun tanpa disadari, tindakan itu memungkinkan alien untuk melakukan invasi ke bumi dan menyebabkan kehancuran bagi umat manusia. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dibuka dengan memperlihatkan latar kota Beijing, tepatnya di Tsinghua University tahun 1966. Masa itu adalah masa revolusi kebudayaan Tiongkok, di mana banyak orang-orang dihukum karena dinilai kontra terhadap nilai-nilai revolusioner. Salah satu orang yang dihukum seperti itu adalah seorang dosen fisika bernama Ye Zhetai. Karena Ye Zhetai tetap bersikeras pada pendiriannya, beberapa pemuda revolusioner pun menghajarnya di hadapan para pendemo hingga Ye Zhetai kehilangan nyawanya. Naasnya kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh putri Ye Zhetai yang bernama Ye Wenji. Scene lalu beralih ke masa depan memperlihatkan seorang detektif bernama Dashi yang sedang menyelidiki kasus kematian ilmuwan bernama Dr. Siddiq Muhammad. Dari TKP, Dashi melihat catatan hitungan mundur persis seperti bukti yang ia temukan pada kasus kematian serupa. Hitungan mundur itu terlihat seperti sisa waktu hidup yang dimiliki oleh si korban. Dan saat waktunya habis, si korban akan ditemukan dalam keadaan telah mati bunuh diri. Kasus kematian janggal ini membuat Dashi penasaran, apakah para korban benar-benar bunuh diri atau dibunuh oleh seseorang. Di tempat lain, tepatnya di pusat akselerator partikel Universitas Oxford, kita pun diperlihatkan pada seorang pimpinan proyek bernama Vera Ye. Ia datang ke sana menemui bawahannya yang bernama Sul. Vera menyadari bahwa proyek pimpinannya itu telah dibatalkan. Lalu ia melihat Sul berada di sana sedang pesimis sambil menatap layar. Terdapat sebuah pola di layar yang menunjukkan masalah pada akselerator. Vera kemudian sempat memberikan beberapa kata-kata motivasi untuk Sul, dan sebelum pergi ia bertanya pada Sul apakah ia percaya pada Tuhan atau tidak. Tentu saja sebagai seorang fisikawan yang hanya percaya pada teori dan ilmiah, Sul merasa keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan, sehingga ia tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Setelah pergi meninggalkan Sul, Vera bergerak ke tempat proyeknya dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Kini kita pun diperkenalkan pada dua gadis jenius bernama Aogi dan Jin Cheng. Jin dan Aogi juga membahas masalah akselerator yang juga dihadapi oleh Sul. Tak lama, Aogi tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Yap, Aogi mulai melihat waktu hitungan mundur yang ia miliki. Oke. Tak lama kemudian, Jin mendapatkan telepon dari Sul yang mengabari bahwa Vera telah meninggal dunia. Kematian Vera kemudian sampai di telinga Dashi dan ia menyadari bahwa kematian itu ada hubungannya dengan kasus yang ia selidiki belakangan ini.
Ia pun mulai memperhatikan gambar orang-orang yang berpotensi menjadi korban berikutnya. Di antaranya adalah Saul, Jin, Augie, Will, dan juga Jack. Keesokan harinya, Saul dan para kerabat Vera menghadiri acara pemakaman. Jin datang bersama pacarnya yang bernama Raj, lalu ia bertemu dengan Saul dan rekan-rekannya yang lain. Selain mereka, di sana tentu saja ada ibunya Vera dan seorang lelaki tua yang misterius. Setelah acara pemakaman selesai, Dashi sudah standby di luar dan mengambil beberapa bukti yang ia butuhkan untuk memperkuat penyelidikan. Ketika Dashi melihat lelaki tua misterius itu, ia pun berinisiatif untuk mengikutinya. Siapa sangka lelaki tua itu pun dijemput dengan sebuah helikopter yang bertuliskan Evans Energy. Lantas siapakah lelaki tua itu? Malam harinya, Jin, Augie, Saul, Will, dan Jack berkumpul untuk membahas kejanggalan atas kematian Vera. Mereka semua sepakat bahwa Vera adalah seseorang yang mustahil melakukan bunuh diri. Apalagi sebelum kematiannya, Vera sempat menanyakan tentang keberadaan Tuhan. Di saat yang lain sibuk membicarakan tentang kejanggalan kematian Vera, Augie malah termenung memikirkan apa maksud dari hitungan mundur yang ia lihat. Karena merasa frustasi, Augie pun keluar untuk merokok dan menenangkan diri. Di luar, ia pun bertemu dengan seorang gadis misterius yang mencoba mengajaknya berbicara. Secara mengejutkan, wanita itu berkata bahwa ia mengetahui permasalahan yang Augie alami. Ia tahu tentang hitungan mundur yang Augie lihat dan ia memperingatkan kepada Augie bahwa akan ada hal buruk yang terjadi jika waktunya sudah habis. Hanya ada satu cara yang bisa menghentikan hitungan mundur itu, yaitu dengan cara berhenti dari pekerjaannya saat ini dan menutup laboratoriumnya. Lebih jauh lagi, wanita itu pun menyuruh Augie untuk keluar besok tepat saat tengah malam dan menatap ke langit. Scene lalu beralih memperlihatkan Inner Mongolia, Cina pada tahun 1967. Saat itu terlihat Ye Wenji yang bekerja keras sebagai buruh pemerintah. Di sana ia pun berkenalan dengan seorang lelaki bernama Bai Mulin. Bai Mulin memberikan sebuah buku berjudul Musim Sunyi Senyap. Sebuah buku berbahasa Inggris yang menuliskan tentang bagaimana orang-orang meracuni dunia akibat penghancuran lahan seperti yang saat ini mereka lakukan. Sejak pertemuan itu, Ye Wenji dan Bai Mulin pun menjadi semakin dekat sampai suatu hari buku itu pun ditemukan oleh pihak militer dan akhirnya disita. Pihak militer menganggap apa yang Wenji lakukan adalah sebuah propaganda dan ia diancam akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Terlebih, ia memiliki rekam jejak sebagai putri seorang pemberontak. Ye Wenji kemudian memilih untuk tidak melaporkan Bai Mulin dan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Di dalam penjara, Wenji ditemui oleh seorang wanita yang meminta tanda tangannya untuk memberatkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pemberontakan, termasuk mendiang ayah Wenji. Wanita itu menyebutkan bahwa ada beberapa orang anggota kelompok ayah Wenji yang masih menyebarkan ide-ide berbahaya. Namun Wenji tentu saja menolak untuk tanda tangan dan bersaksi atas pernyataan itu. Sehingga ia pun akhirnya disiram dengan seember air yang membuatnya mengalami demam tinggi. Setelah itu, Ye Wenji malah dipindahkan ke sebuah fasilitas rahasia milik pemerintah karena kejeniusan dan kepintaran Wenji dinilai dapat membantu sebuah proyek rahasia yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Kembali ke masa depan, hari itu Jin datang ke rumah Vera dan menemui ibu Vera untuk menanyakan beberapa hal. Ibu Vera mengaku tidak merasakan keanehan apapun sebelum kematian Vera, kecuali satu kebiasaan janggal yang dilakukan Vera sebelum kematiannya, di mana beberapa hari terakhir Vera sering memainkan sebuah game dengan menggunakan sesuatu semacam helm misterius. Uniknya, helm itu tidak terhubung dengan perangkat apapun, hanya seperti helm besi yang biasa. Namun di balik itu semua, ada satu fakta lagi yang cukup mengejutkan,
di mana ibu Vera ternyata adalah Ye Wenji. Sesampai di rumah, Jin penasaran dengan helm besi itu, jadi ia pun mulai mencobanya. Level 1. Setelah mengenakannya, Jin seolah berpindah ke suatu tempat, namun semuanya terasa sangatlah nyata. Setelah bergabung dengan proyek rahasia pemerintah, Wenji melihat bahwa pemerintah berusaha membuat komunikasi dengan makhluk apapun di luar planet bumi. Mereka secara rutin mengirim transmisi ke luar angkasa, namun sampai saat ini belum juga mendapatkan balasan. Kembali ke masa depan, Aogi menuruti perintah wanita aneh malam itu dan ia mengajak Soul untuk menjadi saksi. Tepat di tengah malam seperti yang telah dikatakan, Aogi dan Soul serta seluruh orang di dunia menyaksikan sebuah peristiwa misterius, di mana bintang berkedip seolah sedang mengirimkan sinyal komunikasi. Peristiwa itu tentu mengejutkan banyak orang. Namun ada beberapa orang yang berteori bahwa peristiwa itu hanyalah sebuah rekayasa, mengingat tidak ada satupun satelit yang menangkap kejadian tersebut. Setelah membuktikan apa yang dikatakan oleh wanita aneh sebelumnya, Aogi akhirnya memutuskan untuk menuruti perkataan wanita tersebut, di mana ia harus menghentikan proyek ilmiahnya dan menutup laboratoriumnya. Secara mengejutkan, apa yang dikatakan oleh wanita itu benar-benar terjadi, di mana hitungan mundur yang dilihat oleh Aogi tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Aogi ditemui oleh Dashi. Dashi menginterogasi Aogi terkait kematian Vera dan menunjukkan foto Mike Evans, pemilik Evans Energy, perusahaan minyak swasta terbesar di dunia. Memang suatu fakta yang mengejutkan, Vera memiliki hubungan dengan seseorang seperti Mike Evans. Namun yang lebih mengejutkan, Dashi menunjukkan rekaman CCTV saat pertemuan Aogi dan wanita aneh sebelumnya, di mana wanita itu ternyata tidak terlihat di CCTV, seolah-olah ia adalah hantu atau ia terhapus dari CCTV tersebut. Lantas mengapa wanita itu meminta Aogi untuk berhenti dari pekerjaan dan menutup laboratoriumnya? Seolah-olah ia ingin menghentikan para ilmuwan jenius seperti Aogi serta para ilmuwan yang ditemukan mati bunuh diri. Di masa lalu, Wenji membuat sebuah teori tentang transmisi komunikasi ke luar angkasa. Setelah membaca artikel seorang ilmuwan bernama Dr. Peterson dari California, Wenji mendapatkan kesimpulan bahwa mereka harus menargetkan matahari jika ingin memperkuat sinyal untuk mengirim transmisi ke luar angkasa. Sayangnya, teori itu ditolak oleh komisaris karena dianggap sebagai ide yang radikal. Meskipun idenya ditolak, namun Wenji tetap nekat melakukan hal itu tanpa sepengetahuan siapapun. Di tempat lain, Jin kembali mencoba permainan helm. Di sana ia bertemu dengan seorang pangeran dari barat dan pengikutnya yang merupakan seorang gadis kecil. Pria itu berkata bahwa Jin memiliki misi untuk memecahkan teka-teki di dunia itu, di mana permasalahan mereka berhubungan dengan pergerakan matahari. Jin kemudian diminta untuk memilih nama dan ia pun memilih nama Copernicus. Mereka bertiga kemudian bergerak ke arah sebuah piramida untuk menemui Kaisar Zhou. Di tengah perjalanan, matahari pun terbit dan semuanya pun akhirnya kering. Sebuah batu tempat mereka berlindung hanya cukup untuk 2 orang, sehingga pangeran itu pun mengorbankan pengikutnya. Gadis kecil itu kemudian membaringkan tubuhnya di atas tanah dan membiarkan tubuhnya mengering. Setelah matahari terbenam, mereka pun keluar dari persembunyian. Sang pangeran berkata bahwa meskipun pengikutnya mengering, mereka bisa merehidrasinya saat era stabil tiba.
Oleh sebab itulah, ini tugas Pangeran dan Kopernikus untuk membantu Kaisar menciptakan era stabil. Keesokan harinya, Jin langsung menceritakan tentang helm itu kepada Jack. Ketika Jack mencobanya, ia pun sama terkejutnya seperti saat Jin pertama kali mencoba helm itu. Namun uniknya, karena helm itu sudah digunakan oleh Jin, Jack dianggap bukanlah pemain di sana, dan ia pun langsung ditebas oleh seorang wanita. This is not normal. Di waktu yang sama, Dashi pergi berziarah ke makam mendiang istrinya. Saat sedang berziarah, ia pun ditemui oleh seorang wanita aneh, di mana wanita itu adalah wanita yang sama yang ditemui oleh Aogi. Lantas, siapa sebenarnya wanita ini dan apa tujuannya melakukan semua itu? Di lain pihak, Jack yang pulang ke rumah menemukan helm yang sama di dalam rumahnya. Bersama helm itu tertulis sebuah surat bertuliskan "Kami mengundangmu untuk bermain". Tidak seperti Jin, di sana Jack bertingkah sangat konyol dan menghajar seorang pria yang menyambutnya. Oh ya, selain pria itu, di sana juga ada si gadis kecil yang ternyata juga muncul di dalam permainan Jack. Di dalam permainannya, Jin dan Pangeran dari Barat berusaha membantu Kaisar Zhou untuk menciptakan era stabil. Jin yang datang dari masa depan mengaitkan pergerakan matahari dengan ilmu fisika, di mana hal itu bertentangan dengan Pangeran yang menggunakan cara kuno. Setelah Pangeran menyelesaikan ritualnya, era stabil benar-benar datang. Saat itulah mereka merehidrasi semua orang-orang yang mengering termasuk si gadis kecil. Namun sayang, di tengah kegembiraan itu, era kekacauan kembali terjadi. Namun kali ini mereka bukannya mengering, melainkan membeku. Setelah kejadian itu, Jin ditemui oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa ia telah gagal menyelamatkan peradaban tersebut. Namun, meskipun Jin gagal, ia dinilai telah berhasil membuktikan keunggulan ilmu pengetahuan dibandingkan mistisisme. Oleh sebab itulah, ia pun berhasil naik ke level 2, namun di level itu ia berharap Jin bisa menyelamatkan peradabannya. Di tahun 1977, Ye Wenji bertemu dengan Mike Evans. Ye Wenji dikirim oleh atasannya untuk mencari lokasi untuk membangun laboratorium astronomi radio. Dan kebetulan lokasi itu ditinggali dan dijaga oleh Mike Evans. Tentu saja Mike langsung menolak gagasan itu dan Ye Wenji diam-diam akan membantunya menghentikan pembangunan laboratorium tersebut. Rekannya pun menyadari perbuatan Wenji yang berusaha membantu Mike Evans. Oleh sebab itulah rekannya pun merayu Wenji dengan memberikan informasi terkait seorang wanita bernama Tang Hongjing, di mana Tang Hongjing adalah salah satu orang yang membunuh ayah Ye Wenji di awal film. Wenji pun langsung menemui Hongjing yang sekarang bekerja sebagai buruh. Wenji mendesaknya untuk bertobat dan meminta maaf atas perbuatannya pada sang ayah. Namun Hongjing malah menolak. Hal itu pun kembali memicu dendam Wenji atas kematian sang ayah, sehingga ia pun berniat untuk menghancurkan mereka semua. Tepat setelahnya, Wenji mendapatkan transmisi pesan dari luar angkasa berkat teorinya tentang matahari. Namun dalam pesan itu tertulis bahwa sang pengirim menyuruh Wenji untuk tidak membalas pesan tersebut karena hal itu akan mengundang para alien untuk datang ke bumi dan menaklukkan dunia. Setelah membaca pesan itu, Wenji malah membalas pesan tersebut dan menawarkan kesepakatan karena ia memang menginginkan kehancuran dunia akibat ketidakadilan yang diterima oleh ayahnya. Dan series Three Body Problem episode 1 dan 2 akhirnya selesai.
Kalau teman-teman penasaran dengan kelanjutan keseruan seriesnya, silahkan komen sebanyak-banyaknya supaya Mimin makin semangat untuk melanjutkan alur cerita episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!